Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pembelajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1, Hakikat Ilmu Sains, Pengukuran, dan Metode Ilmiah. Materi IPA kelas 7 semester 1 di kurikulum Merdeka. Kita belajar dulu yuk. Apa sih itu sains? Sains itu merupakan kata lain untuk IPA, yang berarti sains sama dengan IPA, di mana sains ini memiliki 6 cabang ilmu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sains adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Biologi memiliki cabang-cabang ilmu di dalamnya, antara lain zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang binatang. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. 2. Sains adalah fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan fenomena alam, serta sifat benda-benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi. Fisika juga memiliki cabang keilmuan, antara lain mekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak pada benda. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang arus listrik dan magnet. Optika geometri adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat optik. 3. Sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Kimia juga memiliki cabang-cabang ilmu di dalamnya, antara lain farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Radiokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang radioaktif. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan kimia dalam benda-benda. 4. Sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan perubahannya. Geologi juga memiliki cabang keilmuan, antara lain vulkanologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. 5. Sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari, terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. 6. Sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Bagaimana? Banyak sekali bukan cabang ilmu sains? Jadi, apakah kalian setuju bahwa sains ada di mana-mana? Nah, jadi sains ada di sekitar dan diri kita. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter, perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan, dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Adapun orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains dinamakan ilmuwan sains. Sebagai contoh, mari kita lihat beberapa ilmuwan sains. Yang pertama, Albert Einstein. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Beliau adalah ilmuwan jenius dunia terkenal yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Melalui penelitiannya, beliau telah menyumbangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Juga ada banyak ilmuwan lain yang telah mengembangkan ilmu sains atau menemukan berbagai alat yang mempermudah hidup manusia dan lingkungan, seperti Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, Alexander Graham Bell, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki banyak ilmuwan, bahkan ada beberapa yang sangat terkenal di dunia internasional?
Ya, benar, yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah ilmuwan di bidang kedirgantaraan. Beliau juga adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Baiklah para pembelajar, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Pasti sudah pada paham kan apa itu sains dan cabang-cabang ilmu sains. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi kedua di bab 1 IPA kelas 7, yaitu Laboratorium IPA. Thank you for today. See you next time. Bye-bye.